14, ayat yang mungkin sudah tidak asing buat kita semua, tapi kiranya memberkati kita. Wahyu pasal 14, ayat yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata demikian, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Bapak Mama sekalian saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti kita lahir tidak ada yang bisa memprediksi dan tahu kapan kita lahir. Seperti itu juga yang namanya kematian. Tidak ada yang pernah tahu kapan dia mati, kapan dia pulang, dengan cara seperti apa dan kapan, dan bentuk seperti apa. Itulah proses hidup saya dan saudara. Seperti kelahiran yang tidak pernah kita prediksi dan kita tahu, seperti itu juga yang namanya kematian. Dan kematian itu datang kepada siapa saja, dia tidak pandang strata status sosial kita. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat biasa. Pada waktu kematian itu datang, tidak ada yang bisa menolaknya. Semua hanya bisa berkata, aku harus siap. Nah, hari ini kita belajar dari sebuah peristiwa iman yang kadang-kala bagi manusia dunia ini sebuah ketakutan. Bagi manusia dunia ini sebuah kecemasan. Bahkan kalau boleh dia harus lari dan tidak boleh mengalami kematian. Tapi kita harus melihat dari sudut pandang firman Allah. Paulus pernah berkata dalam Filipi 1 ayat 21 bahwa hidupku bagi Kristus dan mati keuntungan. Artinya bahwa ternyata cara pandang firman, cara pandang orang benar berbeda dengan cara pandang dunia. Kalau cara pandang dunia melihat kematian itu sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang kalau boleh jangan dialami. Tapi dari sudut pandang Alkitab memandangnya justru berbeda. Nah, hari ini kita melihat dengan cepat saja. Firman Allah tadi berkata begini, berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan. Jadi ternyata ada sebuah kebahagiaan kalau saya dan saudara, almarhum Bapak Benyamin Malelak sudah pulang kepada pangkuan Bapa di surga, dan saya percaya karena matinya di dalam Tuhan, maka dia berbahagia. Alkitab berkata berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi ternyata tidak semua orang yang mati di dunia ini berbahagia. Kalau kita melihat dari sudut pandang Alkitab, dia hanya bilang begini, yang berbahagia adalah orang yang matinya harus di dalam Tuhan. Kalau begitu yang mati di luar Tuhan berbahagia atau tidak? Soalnya mungkin berbahagia. Kalau mati jauh dari Tuhan berbahagia atau soalnya mungkin berbahagia. Karena harus dilihat dari sudut pandang firman berkata. Kematian ini ternyata sebuah kebahagiaan jika matinya harus mati di dalam Tuhan. Kalau mati di luar Tuhan tidak ada kebahagiaan. Banyak iklan boleh tempel di Pos Kupang, di Timex, di Jawa Pos, bahkan mungkin di televisi. Selalu ada kata RIP, rest and peace. Tapi sebenarnya tidak semua orang mati dengan tenang. Kalau dia mati di luar Tuhan, dia tidak akan dapat ketenangan. Kenapa? Karena dia masuk neraka, tidak mungkin ada ketenangan. Tapi saya percaya sebagai orang yang benar, orang yang percaya kepada Kristus, ada sebuah jaminan. Tadi firman Allah berkata, berbahagialah orang yang matinya, dan matinya harus di dalam Tuhan. Amin. Maka dia bukan lagi disebut trip, tapi dia disebut rest in heaven. Mati dalam suasana surgawi. Maka dia menikmati sebuah kebahagiaan. Nah, yang pertama begini, berbahagialah yang mati dalam Tuhan. Dan kenapa dia harus berbahagia? Apa yang didapatkan ketika kita mati dalam Tuhan? Sehingga Paulus bisa begitu yakin. Bahkan ini Yohanes di Pulau Patmos, dia mendapatkan yang namanya pewahyuan di Patmos. Pewahyuan itu apokalipto. Apokalipto itu sesuatu yang disingkapkan. Sesuatu yang tersembunyi dibuka secara transparan. Untuk kita tahu apa yang akan terjadi ke depan. Terbuka dengan begitu rinci. Sehingga Yohanes berkata begini, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa disebut berbahagia? Kenapa saya dan saudara kalau waktu mati kita berbahagia? Kenapa Bapak Benyamin ketika mati kita berkata bahwa dia berbahagia? Karena dia mati di dalam Tuhan. Dan ketika dia mati di dalam Tuhan, dia mendapatkan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita.
sesuatu yang dicari oleh semua manusia di kolong langit ini. Dengan agama yang berbeda sekalipun, semua mencari poin penting ini dalam kehidupan, yaitu apa? Keselamatan dalam hidup ini. Semua orang akan berlomba, semua orang akan mencari dengan caranya masing-masing bagaimana mendapatkan keselamatan. Sebab hidup di dunia ini, Mazmur 90 berkata, 70 tahun bos. Kalau kuat 80, lebihnya penderitaan yang akan datang pada kita. Dulu masih muda, saudara kenal asam urat, makan sei 10 kilo sama salah. Tapi kau sulim 10 tahun, 60 tahun, jangankan sei, kau makan kacang tanah, saya kau setengah mati. Wih, cuma bangka di bawah. Makanya hidup yang terbatas ini ketika Tuhan kasih kita pakai yang terbaik untuk Tuhan. Saya selalu bilang kepada jemaat Tuhan, karena hidup sudah terbatas, waktu juga sudah terbatas, kapan kita pulang pun kita tidak pernah tahu. Minggu lalu saya masih khotbah di Lelbaki. Anak pemuda 19 tahun, cantik gagah, merantau ke Bali. 1 tahun di sana. Kalau kami dengar dari keluarga, meninggal. Ini menunjukkan bahwa daun yang jatuh itu selamanya tua. Yang muda juga bisa jatuh duluan. Amin. Jadi yang muda-muda di sini jangan terlalu pasang dada baik-baik. Hidup mesti takut Tuhan supaya kalau Tuhan panggil pulang pun kau semua juga sudah siap. Berbahagialah, kenapa? Karena yang pertama, sebab Tuhan menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Yohanes 14 ayat 1 dan 3 bilang begini, jangan gelisah hatimu. Aku pergi ke sana, aku tidak meninggalkan kamu. Aku pergi ke sana untuk menyiapkan rumah bagimu, tempat bagimu, supaya pada waktu tempatmu habis, sudah selesai dibangun, aku datang menjemput engkau, supaya di mana engkau berada, di situ aku pun berada bersama dengan kamu. Amin. Jadi kita nyanyi lagu, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Mau sampai sana harus mati. Kalau sonde mati, son sampai sana. Jadi kalau menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, aku rindu ke sana, caranya harus mati. Kalau sonde mati, son bisa sampai di sana. Jadi matinya harus mati di dalam Tuhan. Mengapa berbahagia mati dalam Tuhan? Sebab Tuhan siapkan rumah bagi kita. Tempat bagi saya dan saudara. Rumah di mana semua orang idamkan itu. Kalau kita di dunia ini mungkin rumah kita berbeda-beda. Ada yang mungkin rumah masih dari bebas, tak usah merasa minder dengan keadaan. Ada yang rumah mungkin masih tidak pakai keramik, masih beralaskan tanah. Juga jangan berkecil hati. Karena itu di dunia juga sementara. Manusia datang, Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Amin. Tidak ada sesuatu yang harus dibanggakan lebih di dunia ini. Karena toh kita juga sementara di hidup ini, di bumi ini. Alkitab mengajarkan bahwa kita hanya sebuah perjalanan musafir saja di bumi. Kita tidak bangun rumah, kita bangun tenda. Yang rumah itu di surga yang Tuhan siapkan bagi kita. Di sini tempat hanya sementara. Hari ini giliran Bapak Benyamin Malelak. Besok mungkin kita. Minggu depan mungkin kota yang dipanggil. Bulan depan, tahun depan, ada yang tahu kan? Karena kehidupan kematian itu sebuah misteri, tapi pasti yang kita alami. Tapi kalau andai kata kematian itu datang pun, saya dan saudara berbahagia. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, sungguh kata roh. Kenapa? Karena rumah kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Tuhan siapkan tempat bagi saya dan saudara. Dan kita percaya Bapak almarhum Benyamin Malelak, walaupun meninggalkan kita semua keluarga terkait di dalamnya, sebagai manusia tidak ada yang tertawa, kita sedih. Sebagai manusia kita menangis, sebagai manusia kita berduka. Tapi Alkitab mengajarkan biarlah kita berduka, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena almarhum sudah bersama dengan Tuhan. Tinggal kita yang masih hidup inilah, kita yang harus mempersiapkan diri kita.
Pendeta Erastus Sabdono bilang begini, kadangkala kita jago dalam mempersiapkan diri kita saja. Contohnya saya mau ke Rote minggu depan, saya sudah harus siap, saya sudah harus prepare semua. Tas apa yang saya pakai, baju apa yang saya siap, celana apa yang saya pakai, dasi apa yang saya siap, jasnya seperti apa. Saya paling tidak sudah mempersiapkan bahwa saya berangkat. Tapi kadang-kala kita hanya jago dalam mempersiapkan kehidupan di bumi. Tapi kita kurang jago mempersiapkan hidup untuk kita mati. Hidup itu harus dijalani. Tapi kematian juga sebuah kepastian yang harus dipersiapkan. Amin. Hidup harus dijalani, tapi kematian juga sebuah kepastian yang harus dipersiapkan. Kita jangan hanya jago mempersiapkan planning A, planning B di bumi. Kita juga harus jago mempersiapkan diri kita. Kenapa? Hidup sudah terbatas, kapan mati pun kita tidak tahu. Saudara lihat, ada orang yang sombong yang berkata, yang bisa merancang kapal Titanic. Kalau yang pernah nonton, saya tahu film itu waktu saya masih SMA kelas 3, di SMA 3. Ini ada bapak di bawah, ini mantan kepala sekolah saya. Dia bilang begini, tidak ada yang bisa menghancurkan kapal ini. Karena kapal ini dibuat dengan semua sistem yang sangat kuat dan bisa dipercaya. Tapi jangankan Tuhan, gunung es saja menghancurkan kapal Titanic, kan? Hidup ini tidak ada yang pasti. Makanya kita berkata dia hanya seperti bunga yang sebentar tumbuh, sebentar layu. Dia seperti uap yang nampak terlihat, tapi setelah itu hilang. Itulah kehidupan. Di peristiwa pandemi corona yang kita sudah lalui sekian lama tahun ini, ada begitu banyak cerita yang bisa membuat kita bersedih. Teman-teman kita yang dekat, keluarga kita, tiba-tiba saja dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya juga mengalami duka dalam peristiwa corona. Papa besar saya, Pendeta Martin Sobaki. Kalau saya Martin, beliau Martin. Gembala GWPS di Kayu Putih. Kami dengar jam 1 pagi di telepon bahwa beliau sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya pikir sakit biasa, tapi dokter berkata, tim medis berkata bahwa kena itu penyakit. Jadi kita mau bilang apa? Kalau rumah sakit sudah bilang kena, ya kita taat saja mengikuti aturan yang ada. Maunya keluarga jangan pulang. Maunya keluarga kalau boleh peluk kuat-kuat. Tapi maunya Tuhan harus pulang. Maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab ternyata hidup ini yang punya Tuhan kok. Maka saya selalu berikan sebuah perumpamaan. Hidup ini seperti tukang parkir saja. Tiap hari semua mobil masuk. Tapi ketika malam semua pulang tinggalkan mall. Dia tidak berkecil hati. Dia tidak marah. Kenapa mobil yang sudah beta hitung semua tinggalkan saya? Sebab apa? Dia hanya dipercaya untuk mengatur saja. Bukan dipercaya untuk memilikinya. Semua yang ada pada kita ini kan dipercayakan Tuhan saja. Kita punya istri, itu Tuhan percaya. Kita punya suami, Tuhan percaya. Kita punya anak, Tuhan percaya. Kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya motor, kita punya tanah. Tuhan mempercayakan saja. Tapi kalau Tuhan mengambil pulang, tidak ada yang bisa berbuat banyak. Makanya firman Tuhan malam hari ini dalam ibadah penghiburan yang pertama, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa berbahagia? Sebab dia sudah masuk di rumahnya, yaitu di surga bersama dengan Tuhan. Orang Kristen tidak ada tempat perhentian. Orang Kristen hanya tahu satu saja, kalau hidup jelas neraka pumpi. Kalau hidup benar di Tuhan, surga yang terima. Itu saja dua. Makanya ketika sang penjahat di kayu salib berkata, Tuhan kalau boleh ingatlah akan aku. Tuhan bilang, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Makanya selama Tuhan kita masih punya waktu hidup ini, pakai baik-baik untuk Tuhan. Investasi baik-baik untuk Tuhan. Sebab investasi yang paling termahal adalah investasi surgawi yang saya dan saudara lakukan. Investasi dunia ini emas, berlian, apapun juga itu akan berlalu oleh waktu. Tapi investasi surga, Alkitab berkata, ngengat dan karat tidak bisa merusaknya.
dan pencuri tidak bisa mengambilnya. Amin. Itu poin yang pertama, mengapa kita berbahagia kalau mati dalam Tuhan, sebab tempat kita sudah tersedia. Yang kedua, firman Allah berkata, Wahyu 14:13, sungguh kata Roh, mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, dan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yang kedua, supaya kita beristirahat dari setiap jerih lelah kita. Bapak Benyamin sudah meninggalkan kita dan dia sudah beristirahat dari jerih lelahnya. Dia tidak lagi bergumul besok makan apa, besok minum apa. Dia tidak lagi bergumul besok panas atau dingin. Dia tidak pikirkan lagi nanti kalau angin datang seroja atau tidak. Dia tidak hitung apapun lagi. Kenapa? Karena dia sudah beristirahat dari jerih lelah mereka. Saya dan saudara yang masih hidup ini, yang masih bergumul, yang masih terus bergumul dengan kehidupan. Apalagi bulan Juni ini, orang tua semua harus siap-siap kos yang lebih. Anak yang harus masuk sekolah, anak yang harus masuk universitas. Apalagi kalau dia minta satu kali kedokteran, maka kata mulai pikir-pikir sudah. Kita yang masih hidup ini yang masih bergumul dengan semua itu. Tapi orang yang sudah matinya dan mati di dalam Tuhan, dia sudah beristirahat. Alkitab memakai kata istirahat. Artinya dia tidur sementara. Karena ada kebangkitan tubuh. Pada waktu Tuhan datang kedua kali, ada kebangkitan tubuh kita yang mati dalam Tuhan, bangkit pertama kali, lalu tubuh kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan, lalu kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kematian itu mengapa dalam Tuhan berbahagia? Sebab kita hanya istirahat saja. Kita beristirahat dari jerih lelah kita. Tidak lagi ada air mata, tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi tangisan. Yang ada adalah ketenangan. Makanya itu dikatakan oleh Yohanes, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, sebab mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Yang terakhir, yang ketiga, dibuat. Yang terakhir, yang ketiga, mengapa Yohanes berkata berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan? Ada Alkitab bilang begini, jerih lelah mereka beristirahat dari jerih lelah dan segala perbuatan menyertai mereka. Ingat bahwa mati sampai habis. Ada orang berpikir hidup suka-suka saja, hidup mau-mau saja, mau gelap-gelap sudah, mau dunia-dunia saja, mati habis. Mati sampai habis. Masih ada periode berikut, yaitu penghakiman. Makanya firman Allah berkata, jerih lelah mereka, perbuatan mereka menyertai. Kalau perbuatan kita menyenangkan Tuhan, perbuatan kita memuliakan Tuhan, perbuatan kita selalu yang terbaik bagi Tuhan, maka perbuatan kita yang menyertai kita. Tapi kalau perbuatan kita tidak menyenangkan Tuhan dan kita hidup suka-suka mau-maunya saja, maka Dia juga menyertai kita. Jadi berita penghiburannya adalah malam hari ini adalah berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, sungguh kata Roh, sebab mereka beristirahat dari jerih lelah dan perbuatan mereka menyertai mereka. Saya percaya almarhum Bapak Benyamin Malelak sudah bersama dengan Tuhan, dia sudah istirahat dan segala perbuatannya menyertai dia. Tinggal saya dan saudara yang masih menunggu waktu kita. Kapan Tuhan panggil pulang kita, kita tidak tahu. Tapi yang pasti kematian itu akan terjadi dan kita harus siap diri kita. Siaplah yang terbaik bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga pada waktu Tuhan panggil pulang kita, kita pulang dengan tenang. Kita pulang dengan suasana surgawi, sebab perbuatan kita menyenangkan Bapa di surga. Amin, firman Tuhan. Kiranya penghiburan ini menguatkan dan memberkati setiap kita. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri dan saya akan